Oke, selamat malam Gisel. Anjay. Halo, malam. Apa kabar nih Gisel nih? Uset, ini tamu kita yang paling ditunggu-tunggu ini sebenarnya nih. Udah lama nggak nembus lagi ya? Udah lama loh. Ya masih ada sedikit konflik. Udah lama banget. Udah lama loh. Kapan ya? Gue lupa sih. Enggak, kita terakhir main tuh bulan apa ya? Terakhir main Mobile Legends. Pokoknya konten terakhir tuh konten di lu kalau nggak salah, atau di gue ya. Coba gue cek. Tapi kan di konten di channel lu juga ada konten sama gue lo main Mobile Legends. Pas gue bahas apa sih, K-pop atau apa tuh? Iya, masalah yang itu, yang apa? Oh, ini yang apa sih yang TikTok yang viral itu? Yang hina TikTok itulah. Pokoknya apa sih itu, gue lupa namanya tuh. Itu intinya lah. Jadi tuh di sini kita akan membahas sesuatu something sedikit lah tentang kembalinya Gisel di channel Project VTuber nih. Gimana perasaannya nih balik lagi nih? Gimana perasaannya balik lagi ke dunia virtual nih? Balik lagi ya, gimana ya? Yang jelas pertama pas gue buka inbox FB itu rame, ngapain nih pada nyari-nyariin gue udah ini ada kehidupan lagi gitu. Ini kan gue diskusin lah sama pakiku kan, gimana? Ya udah lu masih boleh lah, gue aja lah. Cuma ya kalau itu suara lu diubah gitu ya? Ini jangan kenalkan suara lu, diubah katanya. Ya ya bang. Soalnya waktu itu kan ketahuan gue pakai suara asli gue nih pas rekaman nih, ngamuk gitu kan, malah gue yang dikapok kan. Oh yang kemarin. Sopan dikit jadi apa? Oh yang kemarin. Iya. Lalu ngapain pakai suara asli? Bukan gimana? Bukan gue yang ngupload si Rex, gue dikapok sama ini. Iya, lu ditaplok sama suami lu kan? Kapan sih? Kemarin kan? Kemarin kan? Tahu gue kemarin doang yang lu ya. Enggak, masih lama. Yang mana? Masih lama. Ini pas udah pokoknya habis gue ngerekam konten yang terakhir itu. Ya pas kemarin tuh. Iya, yang kemarin kan, yang pertama kali lu rekam lagi kan? Iya, itu. Lagian kata gua, ini orang nekat banget pakai suara asli. Gua aja denger suara asli lu cuma waktu itu doang pas main PUBG. Itu juga off stream tuh waktu itu kan, ya kan? Iya. Ini orang kata gue nekat amat pakai suara asli anjir. Tampol suami kan lu. Nakal sih lu. Iya, gimana? Ya, gimana lu? Aku kan tuh. Nggak usah imut-imut lu. Udah lo kasar aja tai, udahlah. Gue tahu lu kayaknya susah kasar nih. Enggak, lu kayaknya susah kasar nih. Semenjak lu masuk ke dunia yang lain nih, kayaknya kasarnya hilang nih. Ya gimana sih? Enggak. Gue biasanya nonton Kurikur, sekarang gue nonton di sinetron TV gitu. Kayak kemarin lu inget kan yang gue inbox itu kan, anjing gue baru masuk tadi ditunjuk jadi calon sekretaris gitu nanti. Aduh, pilih gue gak enak ini kata gue. Ya gara-gara itu. Aduh, jadi sekarang tuh itu yang namanya Gisel Amanda sekarang yang kita kenal dulunya Toxic, Queen of Toxic, drama di mana-mana. Sekarang itu nontonnya sinetron, Azab, apalagi banyak lah. Itu Gisel yang kita kenal sekarang coy, nggak bisa toxic dia, takut dia. Takut ya? Iya takut ya, tapi tetap ngegabain sih. Dia juga kan kemarin udah ngabarin tuh, dia loteng rumah gua buat gua renovasi lah ya, biar gimana tuh studio lu udah jadi. Iya udah jadi sih, walaupun nggak dicat masih seenggaknya nggak ada sawah lah ya, enak-enak aja bergutang gitu. Jadi udah ini ya, udah kedap suara sedikit lah ya. Udah ya, bisa ya, toksik lagi bisa sih, cuma ya perlu perbanyak penonton lebih. Enggak ini aja enggak lu sekarang lu toksiknya sekarang lebih soft sekarang, nggak berani lu, nggak bakal berani gue yakin
Gue yakin lu nggak bakal berani toxic lagi. Gue pancing toxic juga lu bakalan alah apaan ternyata. Cuma paling bilang tai doang udah. Iya. Nggak bakal bisa bilang bajingan lagi udah. Iya dah. Ya kecuali kalau emang di ya apa ya udah gua apa matanya udah gua tutup ya laki udah kerja gitu ya udah gua bisa-bisa aja gitu tapi cuma ya Ntar ada nggak apa ya gua yang jadi penghambatnya tuh ini ya loh, penghambatnya tuh dari apa ya, kesalahannya tuh jiwanya sendiri, jiwanya udah hilang gitu. Jiwa Gisel gua dulu udah hilang. Iya, lu udah menghilang. Ya, Enggak, lu menghilang berapa bulan gue tanya. Sekitar 3 bulan 4 bulanan ya? Berapa bulan sih gue lupa loh. Masa iya? Hampir setengah semester berarti. Ya, lu ya, enggak gue tanya lu awal nikah kapan tuh? Gue lupa tuh. Terakhir konten kapan ya? Pokoknya tuh gua nggak bisa buka YouTube nih. Gua nggak bisa buka YouTube nih. Masalahnya, gua mau lihat terakhir lu ngonten sama gua tuh kapan. Kalau nggak salah 5 bulan yang lalu. Terakhir gue ngechat sama lu itu, terakhir gue ngechat sama lu terus si Reina ngeposting ini kan, ngeposting yang karakter. Minta apa? Iya. Nggak minta. Ya kayak itu apa, mana fan kata voice mana gitu. Itu gua nggak ada ininya lagi, nggak ada kabarnya lagi. Ter-PHP saya. Gue yakin tuh pada ter-PHP tuh. Bukan masalah itu ya. Gue yakin itu gue yakin itu lu dilarang sih. Lu dilarang sih kayaknya. Ya dilarang. Ya kan benar kan? Nggak mungkin juga lu nggak ada wujudnya tiba-tiba kata gue nih kemana yang kata bikin suara gitu. Gue yakin pasti dilarang suaminya. Itu gue ini sih. Ya itu dapat cuma beberapa orang sih. Tapi tapi gini ya. Kalau misalkan orang lain tahu, kalau orang lain juga sadar, lu itu pasti Reina nge-share-nya itu pakai foto lu asli, cuma digambarin di sketsa, itu pada tahu itu muka lu. Itu muka lu kan? Itu pose lu waktu itu loh. Gue tahu muka lu tuh dari situ. Gue tahu foto lu tuh foto yang pose yang itu yang ala-ala tehe-tehe gitulah, tai kucing. Tapi imut kan? Tai lah. Betul. Mama dasar. Oh, sekarang bukan Gisel lagi yang gue panggil nih. Sekarang ini empok Gisel. Tapi sebelum gue lanjut, yang agak teenager gitu loh. Kenapa? Ya. Kenapa? Gak jadi. Aduh, sorry. Yang ada teenager dikit yang tidak ke emak-emakan gitu kan, emak jadi daster gitu, tidak terurus gitu loh. Ya udah, jangan pompo deh, Mbak aja deh, Mbak Gisel. Mbak Gisel. Mbak Gisel. Sebelum gue lanjut nih ya, gue mau bilangin dulu nih. Gue ini rekamannya di luar ya. Jadi kalau misalkan dengar suara motor apapun itu motornya, motor Mion, motor Beat atau motor apapun itulah yang kerantang-renteng itulah, ereking gitu atau gimana gitu ya. Jadi maklumin aja lah ya. Ini gue rekamannya di luar, jadi banyak mobil, banyak motor yang lewat gitu. Gak mungkin juga gue tutup jalannya yang ada gue di lagi nongkrong di Warmindo gitu ya. Anggap aja kita lagi inilah ya, nongkrong di warkop gitu kan, santai gitu. Dan gue mau ngasih tahu gue udah ada tablet. Biasanya gue podcast itu gak pakai tablet, sekarang udah ada. Nanti gue tunjukin tabletnya. Waktu itu tuh gue nggak ada tablet gue, jadi gue terlihat apa sih ini podcast nggak ada tabletnya sama sekali. Nanyanya di mana gitu kan? Kalau udah ada tablet gue, biar keren gitu, biar keren dikit. Tabletnya kemarin kebanting dari kemarin kan? Ya ampun. Berarti servis sama itu. Jangan kasih tahu dong. Ingat dong. Kapan ya itu ya? Gue bilang kebanting tuh kapan ya? Yang waktu iPad 6 lu tuh kebanting anjir dari kemari. Kira-kira diambil sama siapa lu gitu. Oh iya bener. Jatuh ya. Iya bener. Iya anjir, kambing. Sakit hati gue itu, gue jual, gue beli lagi. Puas.
laku berapa ya? Laku berapa itu? Hah? Gua jual Laku berapa? 3. Kenapa jadi nanyain tablet gua sih lu? Hah? Ya lu ngomong tablet memang. Iya juga sih. Yaudah, kita lanjut nih. Gimana nih rasanya sebelum dan sesudah menikah nih? Weh, kan gua lagi lagi masih bujang nih gua nih. Gua nanya nih. Ya. Kan biasanya kan okay. Entar dulu. Biasanya kan kayak ada misalkan wajahnya tuh berseri-seri gitu, atau wajahnya tumbuh bunga atau gimana, kan kita nggak tahu gitu kan. Siapa tahu lu jadi itu pasti lu itu pasti enggak pasti itu pasti gimana hajatnya. Mungkin gua nggak tahu ya. Hajatnya itu wakil kayak gitu di hajat. Nanti ada lagi lah, ntar gua nanya di hajat-hajatnya tuh. Mungkin aja kan tiba-tiba mukanya jadi terkena virus si virus gitu kan, kalau enggak G-virus gitu kan, bisa jadi gitu. Siapa tahu. G-virus dulu kirain terus anjing. Kan siapa tahu, kan gua nggak tahu, kan gua masih bujang. Masih jauh banget gua buat menikah gitu mah. Masih polos ya, masih polos. Nggak tahu apa-apa gua. Makanya nanya nih, gimana nih rasanya nih sebelum dan sesudah menikah gitu. Sebelum pasti merasa deg-degan lah ya. Sebelum jelas sih, macam pas dilamar, pas lagi job kabulnya itu. Ya itu kadang-kadang bisa salah tingkah. Iya benar. Walaupun gue cuma ngomong iya saya bersedia, itu udah salah tingkah. Kemarin gue, kemarin Pak ini rada menel dikit gitu, terus pas udah kelar gitu Mbak sudah lagi ngobrol sama besan gitu kan. Kang Mas gue ngomong, lu ngapain sok menel sih? Kamu tahu ya aku deg-degan lu malah. Lagi deg-degan tahu nggak kamu tuh? Malah dimarahin kan. Ya gue deg-degan. Kalau gue nggak deg-degan berarti gue udah pernah nikah deh kok. Agak gitu ya anjir. Aduh. Iya gue mau tahu dong. Proses pas cowok lu ngelamar dulu tuh gimana? Boleh nggak sharing sedikit aja? Kalau pas ngelamar biasanya ngabar-ngabar pas buat jemput makan luar nongkrong di mana gitu. Itu biasanya kan ya emang cuma malam sih biasanya kan gitu. Pas masih di kosan juga itu aja nggak tahu itu motivasi dia sampai kejar gua kan, soalnya waktu itu posisi gua kan masih di Bandar Lampung tuh. Kan itu di laki gua tuh pergi nenang itu orang ya, kalau lu pada nggak tahu tinggi cek aja ada di Google Maps tuh daerah mana kan ada jauh tuh. Apa namanya? Itu pergi nenang sama Bandar Lampung. Pergi nenang. Pergi nenang. Tegi nenang. Ya itulah, ntar lu terus aja lah. Iya. Tegi Nenang tuh tempat ini ada yang terkenal pemandian air panasnya itu. Gitu. Terus kan itu kan posisi gue juga di Bandar Lampung tuh. Ya dia sebelum Raden Intan lah. Daerah Raden Intan tuh. Daerah Raden Intan Tegi Nenang tuh. Ada di daerah situ. Ya makin ke Bandar Lampung gue waktu itu nggak percaya, emang gue deket Unila kan. Ya biasanya ngajakin tiap malam minggu keluar gitu kan, apa pas minggu pagi jalan-jalan gitu, sampai itu tumben-tumbenan ngomong ya ini sih lu nggak, gua mau ini main ke rumah ini rumah gitu bapak lagi ngapain kata gua, ya itulah lu tau lu. Anjing lu dadakan banget tapi keren. Habis itu ya pas itu ngomong serius di ya biasa di drama Korea gitu dikasih cincin. Gue malah salting waktu itu. Gue tuh biasa gue malah masih kasih cincin. Gue waktu itu langsung masuk kamar, langsung lari dari ruang tamu langsung ke kamar. Kayak sama tingkah sendiri gitu. Gue nggak percaya Gisel begitu. Gue nggak percaya. Nggak percaya gue. Nggak mau nggak percaya gue. Gue tuh nggak pernah ini tahu. Gue tuh kalau setiap kali ditembak tuh ya cuma dari paling cuma pas lagi makan di warteg terus cuma ngomong gue malu cuma kayak gitu doang gitu.
Maksudnya kan oh ya udah cuma ngomong doang gitu, itu maksudnya dia sampai berlutut tuh. Gua ini sakit sih kata gue. Udah speechless ya udahlah gua. Ya pelarian katanya. Tapi pas udah pulang terus apa sama bapak gua masuk kamar, bilang, ya mana tuh? Ya bu aku tadi cuma nggak siap aja. Kata gua gitu. Nggak siap, makanya nggak siap momentumnya. Cuma kalau masalah udah siap apa nikah, apa siap nikah masuk apa nikah apa enggaknya ya bu, udah. Tuh. Ternyata Gisel bisa malu-malu ya. Biasanya malu-maluin dia di konten gua. Ini kan baru katanya kan baru nyicip gitu kayak baru. Tolong. Kayak apa misal bahasanya jangan nyicip dong. Apa dimasakin pindang. Jangan nyicip dong. Apa gitu? Baru Kan merasakan. gini loh apa sih aduh lu. Iya, itulah intinya lah kan baru kayak biasanya nih gue dimasakin pindang sama apa ya mak gue gitu kan, terus tau bapak gue masakin pindang gitu, terus rasanya yang di atas ekspektasi gue, ya kurang lebih saltingnya kayak gitu sih, cuma dosisnya ditinggiin sedikit kayak gitu sih. Gue malah baru nyadar ternyata gue tomboy kayak gini. Enggak, tapi bisa. Enggak, tapi Bisa. Gimana? gue gini loh. Emang rata-rata yang tomboy itu emang ada sisi pemalu, Sel. Serius. Ini emang faktanya gitu, kayak Ada sisi pemalunya, sisi pemalu. Rata-rata tomboy itu ada sisi pemalunya di saat kayak di depan yang spesial bagi dia gitu loh. Ya nggak sih, kayak lu di depan suami lu pasti malu-malu lah. Iya sih. Ya kan? Setomboy-tomboynya lu kayak lu di depan Iya. di depan seseorang yang spesial ya gitu. Ya kan? Ya wajar lah. Coba gue rada kaget sih kalau misalkan tadi seorang Gisel tiba-tiba lari ke kamar gitu kan. Wah, itu sih di luar ekspektasi ya. Kirain gue pas ngelamar gitu kan dimaki-maki dulu gitu. Gua nganggapnya kayak gitu, wah nih kayaknya bakal dimaki-maki dulu nih, tapi gimana tuh, tapi gua boleh gitu, tapi gua boleh nanya nggak tentang lu waktu lu itu yang pas lu ceritain nih mas ini yang pas tempat les lu nih, gimana tuh perasaannya tuh? Enggak, gimana tuh perasaannya tuh dia tuh pas tahu lu kayaknya itu gua undang sih. Serius tapi yang ngasih apa ya, iya gua ngasih ya, walaupun waktu itu ya gua cuma ya modal ya, namanya baru ini kan apa ya, baru habis lama gitu kan. Apa ya gua minjem mobil gitu kan, mas pinjam mobilnya apa yang mau antar undangan siapa ya, ada lah. Gua bilang kayak gitu sih. Terus gua antar nih, ngomong kita iya selamat ya. Gue yakin gue yakin nangis sih dia. Ntar ngedon sih kayaknya. Gue yakin nangis sih dia itu. ya makanya dia mainnya nggak rapi sih. Iya. Maksudnya mainnya nggak rapi ya itu makanya dia langsung to the point blar gitu. Tapi gue akui ya, suami lu itu jantan banget sih, asli jantan banget itu. Keren lah itu, keren sumpah. Keren itu ibarat suami idaman lah kayak gitu tuh. Semoga ya yang nonton ini dapat suami idaman kayak Gisel nih, keren lah pokoknya nih. Mbak Gisel, lupa gua, aduh songong amat gua ya, Mbak Gisel, aduh. Tapi lu kok nggak ngundang, tapi kok lu nggak ngundang gua sih? Tapi kok lu nggak ngundang gua sih, jahat banget. Lah, lu lu udah ngasih, lu kan dibahas melempar undang DNA ongkirnya berapa tuh? Waktu itu kan gue lagi di sana, kanan gue. Wah, ya jauh. Ya nggak apa-apa dong. Jauh. Yang penting kan gue datang, gue mau lihat Reksa dipukul waktu itu. Tapi itu beneran dipukul. Beneran sih, soalnya ya gue rada enak aja gitu kayak dia, sorry. Ternyata emang kalau dari gue liatnya juga ya, ternyata emang dia tuh nggak siap di depan kamera sih gitu. I mean dia yang biasa kayak ya apa ya,
yang biasa kalau dibuat video tuh yang biasa ngendel editan gitu loh, ngendel editan, ngendel kamera gitu. Dia iya, tipikalnya kayak gitu. Jadi soalnya pas dia ibarat kan dia editor lah ya. Ibaratin dia lebih tepatnya ke editor lah ya, bukan ke aktor ya. Iya, bukan ke depan ininya. Makanya kan kalau sekarang yang kalau yang dilihat ya kebanyakan yang muncul si Aratas. Iya. Karena emang ya itu dia nyiapin ininya, emang dia nyiapin segala macam ya, skrip segala macam. Cuman juga dia sempat nge-share tuh di grup ya, di grup ini lah, grup tertutupnya di project itu lah. Itu apa ya, kayak dia nge-share ini apa yang waktu itu kalau betul ada video apa itu pokoknya dia ya kayak ini sih YouTuber yang grup gitu. Itu dia ngomong per videonya dia dibayar 10.000 gitu. Gue nggak tahu siapa itu, gue nggak tahu deh. Ada pokoknya yang keren loh kalau kayak gitu. Apa ya, coba keren sih itu. Iya per video pokoknya dibayar 10.000 sama atasannya gitu. Terus ya abis itu ya udah, kalau gue bilang kalau gue sih ngisi ya karena emang gue pengen aja gitu. Cuma kalau si Aiko ya kalau ya lu bayarin gitu lah ya, kasihan juga gitu. Tapi gue gimana ya, harapan gue sih kedepannya gimana ya sama project VTuber tuh supaya lebih maju lagi, lebih ramai lagi gitu loh. Soalnya gimana ya, jujur nih ya, kayak project VTuber ini setelah lu keluar itu sepi banget, seriusan dah, demi apapun sepi banget. Apapun. Kalau gue malah nggak ngecek sama sekali. Iya, soalnya gue kan orangnya suka ngecek ya. Waktu itu kan gue sering ngomongin lu terus kan, maksudnya lu sering cerita terus kan tentang project VTuber. Ibarat kan gue kayak mau lihat perkembangannya apa. Nah, itu kata gue kok makin sepi gitu loh. Kayak dia udah promosi kemana-mana gitu ya, udah promosi gitu ya. Cuma kayak viewsnya tuh dikit gitu loh, terus yang minatnya tuh dikit banget gitu loh. Gue nggak ngehina atau apa ya, cuma jujur nih emang bener kayak ada yang faktanya gitu. Emang ada yang kurang gitu loh. Ada yang gue emang ada yang kurang gitu loh di dalam kontennya gitu loh, ada yang something gitu loh. Nah, masalahnya gini. Nah, itu kalau itu nggak tahu sih ya. Gini. Asumsi gue sih karena emang si Rexanya emang pengen striknya tuh kontennya tuh kayak yang biasa nge-review game itu. Gue nggak tahu itu siapa nama channelnya, lupa gue. Pokoknya dia pengennya tuh project itu tuh kayak gitu. Kayak konten utamanya soal edukasi game itulah, pengennya sih gitu. Cuma gue bilang ya mereka kan emang udah kerja gitu, usia mereka ada kepala dua semua kan itu. Iya. Kalau asal aja gitu, nggak tahu aja emang beneran ada kepala dua semua, malah ada yang baru nikah gitu kan. Terus emang mereka juga udah biasa soal bisnis kan. Jadi gue bilang lu ekspektasi itu terlalu tinggi menurut gue. Coba lu cicil lu kayak ya konten yang sederhana dulu gitu. Jangan terlalu ngejar target ke sana juga gitu kan. Iya bener. Dan dia juga jalanin bisnis juga terlalu ini sih, dia baru menurut gue terlalu dini buat jalanin bisnis di umur dia yang masih. Kalau gue gimana? Apa ya, kayaknya baru iya. Kalau gue gimana? Enggak, ya gue nggak tahu sih lu. Ya lu kan udah punya pengalaman, cuma saya dia juga baru ngomong kalau dia emang di YouTube tuh dia masalah bisnis tuh dia nggak pernah running gitu. Dia tuh murni ya pas baru kuliah itu kan dia baru cobalah buatin TV jadi kayak bisnis gitu. Oke. Cuma menurut gue ya project VTuber ini lebih baik kayak agak dirubah dulu kontennya tuh. Kayak apa kata lu tadi, jangan terlalu mengharapkan konten tersebut itu naik gitu loh. Gua yang gua harapkan sih ya channel itu rame gitu loh. Kayak dia menurut gua kayak percuma gitu. Kayak dia buat konten yang mau dia capai gitu ya. Cuma dengan adanya tuh kayak gak ada yang nikmatin gitu loh. Kayak ada yang kurang gitu. Menurut gua kayak apa ya, buat konten tuh kayak yang biasa-biasa aja. Mungkin kayak dirubah dulu gitu loh. Mungkin gue yakin sih kalau Rexa ini emang bagus sih kalau misalkan masalah penjelasan gini. Cuma kayaknya kalau misalkan dibalurin dengan podcast dikit sih oke sih menurut gue. Atau membahas konspirasi apa gitu atau apa gitu kan. Dan dia waktu itu coba yuk podcast sama gue sini, gue bilang kayak gitu kan. Ini sekarang udah gak usah nongol depan kamera sih, brengsek gitu.
Kayaknya Ya ngeselin, dia nge-aim AdSense, nge-aim jam tayang, tapi ya dia depan kamera sendiri kayak gitu loh. Ya enggak, kalau tapi project gimana? VTuber ini udah masuk AdSense belum sih? Bukan jujur-jujuran belum. Belum ya? Jam tayangnya masih jatuh banget. Makanya sayang banget, udah 2000 subscriber itu. Kayak kontennya kalau misalkan gitu-gitu aja gitu ya. Maksud gua nggak ngehina atau apa ya. Cuma jujur nih ya, kayak kontennya gitu aja tuh kayak kurang gitu loh. Seriusan dah. Kayak pembawaan mereka tuh kayak kurang gitu. Ya, datar banget asli. Kayak oke. Ya, Gua nggak maksud gua nggak nilai-nilai VTuber ya. Gua juga kan masih baru di sini. 7 bulan juga masih baru lah ibaratkan ya. Dan di dunia podcast juga masih beberapa bulan yang lalu gue ngadain podcast tuh pertama kali tuh. Nah, kayak gue ngeliat mereka tuh kayak pembawanya kurang menurut gue. Kayak kaku gitu, terus kayak sesuai skrip atau gimana gitu. Kalau sesuai skrip sih emang nggak apa-apa sih, wajar. Cuma nggak terlalu strict masalahnya. Cuma itu kayak kemarin kan sebenarnya kan ada yang kontennya yang si Aiko kan waktu itu kan ada ya. Yang terakhir dia bawain konten script review itu kan emang ada beberapa yang ya kayak sengaja ketawa gitu, terus dia ya rada digesek juga sama si Rexa juga. Cuma bagusnya kayak gitu sih. Kayak sesuai. Ntar dulu motor lewat. Sesuai konten cuma lebih ke free gitu, kayak pembawaannya kayak dibebasin untuk membawa konten membawa skrip ini gitu loh. Gue juga pakai skrip kok. Gue pakai skrip. Ini pertanyaan gue skrip semua. Gue pakai pertanyaan gitu, gue baca gitu. Cuma pembawaan gue yang gue bedain gitu kan. Gue biasanya kan kalau misalkan mabar sama lu nih kan gimana gitu kan. Sering apa sih gue ya gitulah pokoknya gue udah biasa gitu kan. Gue juga butuh penyesuaian di depan kamera gitu kan. Ya, jadi gue berani aja buka podcast. Jadi gue juga sesuai skrip sebenarnya. Kayak kemarin aja gue terakhir buat video tuh yang tentang tentang apa sih, gue lupa tuh, yang tentang toxic tuh, kampret itu parah sih. Gue buat itu pakai skrip ya gue baca itu, makanya gue agak terbata-bata kan. Cuma gue pembawaannya gue bedain ya. Menurut gue sih kayak gitu aja sih. Iya mas, mereka dia nih ya tapi makanya gini loh Reksani pengennya tuh apa yang diomongin gitu. Kayak kemarin tuh kan banyak pronoun yang salah tuh saya ikut. Itu udah ngelewatin beberapa kali pengiriman voice over sih gitu kan. Tuh kalau gue lihat makin sini, nah ini kalau udah makin formal kayak gini mah yang nikmatin mah cuma brand-brand doang gitu, kayak yang kayak misal Asus apa gitu kan, yang mereka yang aimnya ya kayak yang sebangsa kayak gitu lah kasarnya lah, nggak buat semua umur gitu. Ini kalau kayak gini sih lu kalau maksain kayak gini lu nggak bener nih kata gua. Lu terus kan gua PMK. Ini nggak ada kemungkinan, bakalan kemungkinan kalau lu kayak gini terus antara si Aiko-nya keluar. Karena dia kan masih kecil. Iya, masih kecil banget ya. Masih sekolah lah. Kecil si Aiko. Antara si Aiko-nya keluar, kalau enggak konten lu malah kelihatan kayak orang lagi romusa sama lu. Benar. Kan waktu itu dia juga pernah bilang ke gua pas dia collab sama gua main PUBG. Katanya kan dia mau ngubah konsep kan. Waktu itu dia bilang gitu, gua mau ngebebasin mereka untuk berkonten. Cuma ini Rexa udah ngasih kebebasan mungkin ya. Cuma ini pembawaannya kayak masih kurang gitu, masih kaku gitu. Mereka baca skrip, mereka masih mereka baca skrip. Pembawaannya masih dikekang lah kan. Iya, mereka baca skrip, cuma kayak bener-bener baca, nggak di depan kamera. Dia kayak nganggap kamera itu nggak ada, sekedar baca aja gitu loh. Kayak ekspresinya nggak ada gitu. Ya kayak anak SD, anak SD baca. Ibarat kan kayak kita presentasi di depan kelas lah, nggak ada ekspresi sama sekali gitu kan. Cuma baca sesuai skrip aja gitu. Itu yang gua rasain gitu loh pas gua nonton project VTuber. Soalnya
beneran dah, kayak beda banget. Jadi ketawa-tawaan dikit gue biarin aja tuh. Iya, makanya nih gua si Eko kan ada ketawa-tawa gitu. Iya. Udah biarin aja. Kalau sampai ini di fix, ini anak gua amuk sih bener aja. Ya gua rada Soalnya mas itu dia baru di ini dia pas gua pokoknya pas waktu itu pas masih ngarep yang itu dia masih di Lampung, jadi misalnya emang gua Oke. sampein gua kapok tuh masih bisa saran. oh Terus sekarang dia udah lari ke Jogja katanya. oke. Gak bisa gua kapok jadi jikat. Betul. Gua Sel, ya gua pukul pakai hak minimal 5 cm lah haknya. asik. Wah, ngetak di otak gitu. Kan otak Ya, dari itu hilang gitu. kulit rambut sampai ke dalam otak tuh berapa senti ya? Gue lupa tuh. 5 senti cukup lah. Kulit rambut sampai ke ini lah 5 cm. 5 senti. Itu bisa cedera gua. 5 senti mah cukup lah. Cuma yang tajam gitu. Ya semoga kedepannya. Iya, semoga kedepannya ya itu yang apa dengan kedatangan lu sekarang gitu kan sedikit merubah, bukan sedikit merubah sih, banyak ya. Semoga banyak ngerubah dari channel tersebut gitu loh. Kan lu ini di sini isinya ngisi konten gaming kan. Nah, iya dari situ kayak ya cuma main game gitu iya. Pokoknya moga aja gitu loh dengan kedatangan lu kembali gitu. Supaya nih channel nih makin berkembang gitu loh. Soalnya gue kasihan aja gitu, bukan kasihan ya, gue kan sesama VTuber nih ya, kayak nih temen gue kok nggak berkembang gitu, padahal channelnya lebih banyak subscriber dari gue gitu loh, sedangkan gue kayak subscriber gue baru 300 nih, nyentuh 300, gue kayak mati-matian gitu dengan konten. Pas gue ngeliat si project VTuber ini kayak kok mereka kayak nggak semangat membuat konten, padahal dia miris. Padahal mereka udah menyentuh target satu itu udah menyentuh target 1000 subscriber kan. Nah, ya itu sayang banget menurut gua kalau misalkan gak dimanfaatin. Ya itu sih. By the way kita bahas ini, pertanyaan itu masih banyak loh. Itu gue pertanyaan baru 2. Gue baru 2 nih. Gue baru 2 pertanyaan. Cuma kita jadi podcast panjang. Berarti gue berarti gue bagi-bagi 2 dong. Ya nggak apa-apa sih, santai aja sama gue. Soalnya nih gue baru 2 pertanyaan. Ini kita udah 30 menit, jadi nggak apa-apa lah, santai. Oke, kita lanjut lah ya ke pertanyaan ketiga nih ya. Membahas tentang pernikahan lah. Gimana tuh? Kayak untuk modalnya, terus untuk acaranya, terus untuk lokasinya gitu. Kalau lokasi menurut gue ya, itu yang gue tahu itu kalau misalkan lokasi itu yang gue tahu itu pihak perempuan ya nggak sih? Ya, betul. Tapi kita juga pihak laki-laki juga bisa kan? Cuma itu bahasanya apa ya, beda, gue tahu. Bisa. Beda budaya lah katanya. Soalnya kalau yang tahu gue, kalau yang laki itu tuh ini dia orang kayaknya orang Selatan juga, cuma gue lupa suku apa ya. Iya lebih tapi untuk lokasinya di lokasi Kelu kan? Iya, lokasi. Oke. Untuk acaranya gimana tuh? Kan itu pas lagi pandemi tuh. Ya kan? Iya. Itu gimana tuh? Acaranya kalau acaranya ya yang jelas pasti ya itu hand sanitizer di depan sapu jagat itu pasti pertama kali ditaruh ada yang kalau gua ikut itu pasti. Kalau gue ikut gue ambil tuh hand sanitizer. Itu langsung hilang, itu kan gue baru naruh kan. Gue baru naruh gitu karena ya belum apa ya. Wajar bro, wajar mbak. Itu tuh kayak awal pandemi kan, itu awal pandemi. Hand sanitizer tuh mahal mbak, mahal 100.000. 100.000. Gila ini orang mau haji apa ngapain? Makanya hand sanitizer di depan itu menguntungkan banget. Masker aja satu box ya itu 50.000, udah gile. Nah itu juga hilang. Makanya hand sanitizer tuh di pintu barat. Kalau yang apa ya, yang masker itu satu kotak tuh pagi-pagi hilang di pintu utara,
itu timur. Berarti acaranya ini dong ya? Tahu gede nggak tempatnya tuh? Apa? Ada apa? Oh Ada iya, apa aja? Nih? jatuhnya Ada sih apa kalau aja? untuk enggak sih. Tapi Kenapa? acaranya tuh di dalam kayak lu nyewa gedung, kayak pihak lu ini nyewa gedung atau Enggak, cuma di tenda rumah aja gua. di depan rumah Di lu? rumah gua. Oh, Tenda depan rumah. oke. Cuma gua kepengennya sih itu kayak nyewa gedung gitu sih. Gue kepengennya ya. Gue Oh kepengennya. iya, itu tergantung ini. Tergantung budget. Itu tergantung. Kalau gua nggak ambil, kalau gua malah bukan masalah budget ya. Kalau gua lebih ya bebas, apa ya, besan sama laki gua aja. Gua aja. Senyaman-nyamannya lu berdua lah ya. Artinya ya udah ya di sini aja, nggak usah repot segala macam. Nyari WC ya tinggal ke belakang, nyari apa tinggal mata lewang juga masih ada di belakang. Ngapain nyari WC? Kolong meja juga ada. Lo enggak, ya kalau gue sih ya oke lah, di gedung ada lah. Enggak, apa masalah lauk gitu loh, lauk aja tadi itu loh. Kan tiap berapa jam sekali kan pasti kudu ngisi ulang. Ya tahu gue sih, gue juga pernah bantuin masak sih. Gue bantuin masak kalau misalkan kayak ada acara jadi yang jadi masalah pertimbangannya itu kenapa nggak ngambil gedung. Masalah nggak ngambil gedung ya itu susah ya buat masak ya atau gimana. Cuma kalau misalkan ya, nyewa gedung itu susah buat masak, orang barunya itu. Oke. Orang gini yang lewang kan, yang lewang itu kan ya biasanya orang-orang lingkungan deket gua kan, karena emang tempat gua itu ya mereka kalau misalnya di gedung ya rada sungkan gitu, mau asal naruh minyak segala macam kan nggak enak. Iya juga sih. Cuma rata-rata ya kalau misalkan nyewa gedung itu udah satu paket sama catering. Setahu gue ya itu udah satu paket sama catering. Soalnya gue dulu pernah ngebantuin juga temen gue itu nikah, itu kan nyewa gedung dia ya. Itu udah sama catering, kayak catering, terus kayak tempat apa sih, pagar ayu ya namanya ya. Pokoknya semuanya itu udah satu paket, kayak tempatnya, tendanya, terus panggungnya, terus hiasan-hiasannya, terus kayak cateringnya juga. Iya, itu orang-orang mereka semua. Tinggal kita request aja makannya apa gitu. Cuma kalau misalkan request sih enggak ya. Emang udah satu paket sih makannya gitu loh. Kayak paket ini tuh apa gitu loh. Terus harganya berapa gitu. Terus paket ini apa gitu. Kayak paket ABC lah gitu loh. Setahu gue sih ya, pasalnya kalau kayak gitu waktu itu gue pernah ikut apa ya nemenin apa ya, mak gue kondangan gitu, tempat ini ya, tempat temennya yang apa nikah anaknya gitu kan. Tuh di gedung emang. Terus pas makan, lauknya apa ini? Ini polos banget rasanya. Apa ini? Sampah. Mak gue emang orang ini, emang orang Medan gitu, jadi apa ini sampah nih. Udah biasa, ntar kamu nikah udah apa orang rumah aja, ibu udah ngebiarin uang puluhan juta buat apa, itu udah gak apa-apa tuh itu tadi. Emang iya sih. Emang iya sih. Emang bagusnya tuh orang rumah yang masak. Iya bagus. Cuma kayak menurut gue kayak kemarin tuh ini apa, gue gak tahu sih tempat orang biasa aja kan gimana ya. Cuma kalau kemarin pas pagi-paginya tuh bukan pagi, pas pagi-paginya itu tukang sayur itu udah ngumpul di depan rumah. Ya masukin ini ya kayak bumbu-bumbu segala macem gitulah, bahan masaknya. Itu udah di booking duluan gitu. Biar udah pokoknya ini gimana, pokoknya mah gue ngomong ini intinya gimana caranya masakan ini supaya yang datang kalian juga nyicip, kata aku kayak gitu. Aku oke. Itu pada ya pas udah kelar hajatan baru tahu lah. Soalnya ya ini mau ya mendingan kayak gini kan, orang sekitar sini bisa kita kasih kerjaan katanya, terus bisa apa ya kita masak juga, bisa request bumbu ini dosisnya berapa. Oke. Kadang itu gitu loh katanya. Mantap. Ada sempung lu kata. Cuma gua sama bumbu dapur keras. Iyalah.
lo nanti juga bakal ngerasain kayak gitulah. Ini lu belum aja nih, masih tahap-tahap, masih ibaratkan masih kembang muda lah. Apa sih, pasutri lah. Masih bener-bener pasutri new pasutri lah. Nah, masih halus-halus gitu pembahasannya. Kalau misalkan kayak udah lama gitu ya, ya lu kayak anak lu salah nggak tahu sih kalau itu anak lu mulut kejar gue keluar lagi apa enggak ya. Kalau anak lu salah micin atau salah apapun itu yang bentuknya sama, ya lu pasti bakalan ngomel lah. Ya namanya emak kan, ya mau gimana lagi kan. Iya, cuma nanti lu nggak tahu juga Barbara gimana. Goblok lu ya, nggak tahu bedain apa jahe sama kunyit. itu gua itu ini sih. Kalau masih kecil gua oh ya udah ini ya. aduh. Cuma gua boleh tahu nggak biayanya tuh? Boleh tahu nggak? Kalau untuk bumbu kemarin mak gua nginvest kurang lebih berapa ya? Totalnya semuanya. Iya, betul. Dari acaranya, terus dari makanannya gitu ya, terus dari bayarannya kurang lebih mak gue nyiapin tuh total buat hajatan itu mak gue itu nyiapin kurang lebih 60 sampai 70-an. Oh ya? Mantep dong. Itu udah apa aja tuh? Udah tenda, terus udah tenda, bahan makanan, bumbu dapur, makanan segala macam itu udah clear. Terus ngomong-ngomong bisa ya? Buat yang dikasih koran itu loh, kalian ngasih undangan. Iya. Ngomong-ngomong kan ya apa? Udah. Yang itulah kunjungan. Kunjungan. Baru lihat. Itu udah kalau itu udah ini terus sama masalah ya gitu lah. Pokoknya total 70 lah. Aku gak tau pasti sih. Itu 70 itu emak lu doang atau gimana? Kayak apa bareng-bareng gitu? Udah mak gua loh. Oh. Mak gua. Malu banyak. Malu banyak juga. Yang dikasih itu apa sih yang biasa dikasih itu? Mahar ya? Mahar. Mahar yang dikasih. Itu maharnya itu pas kita udah tinggal sendiri, mak gua datang. Ini mahar yang kemarin kamu kasih. Mantap. Ini buat kamu beli mesin cuci sama beli kulkas. Mantep. Tuh katanya. Baik juga mak lu, Sel. Dibalikin ya. Ya, gitu. Mantep loh. Dibalikin gitu. Keren. Katanya lah, emang ibu nggak minta sama sekali, nggak minta apa, nggak ngambil tuh. Enggak, ibu mah udah ikhlas. Juga kemarin katanya habis aja nih. Mak gua kan ini kan hitung-hitung gitu kan, gue ya cuma bantu doang. Yang tahu total semuanya emak bapak gue. Iya. Besok paginya, mana? Pasar. Ya udah pasar dan belanja kan. Gue agak siangan, gue curiga ini kenapa ada siangan, biasanya tuh habis subuh gitu pasarnya. Ambil kontra HP baru. Angkat kita gue. Aku pengen kata. Enggak, lu minta sama suami. Aku gak benar. Angkat itu gue. Katanya pas kemarin jadi bocah-bocah kemarin dari sumbangannya ya alhamdulillah dapat lebih hampir 100 juta. Sumbangannya? Dari yang datang? Sumbangannya. Ini dari yang datang. Berapa? 100. Telurnya yang dimasukin ke kotak gitu itu belum kan biasanya kan ada yang dimasukin kotak, ada yang dititipin langsung ke gua apa enggak ke suami gua gitu kan. Nah, itu yang dimasukin kotak. Kalau gua datang sih gua kasih goceng sih kayaknya mah. Kan diamplopin ini. Diamplopin gak kasih nama kan gua. Ya amplopin ke gua gitu tapi gua buka 5.000 ke amplop lu ngecek lu pakai. Lu enggak ngundang gua sih, enggak ngundang gua. Kalau ngundang kan ntar gua mau nambah gitu kan. Kalau enggak ntar gua ngelamar kerja di sono. Kayak gua nyuci piring kayak di sono. Nah, berarti aduh kalau masalah kerjaan sana nggak berarti sih. Tapi untuk undangannya itu total berapa tuh yang lu undang?
Yang undang gimana? Yang total lu ngundang waktu itu. Total undangannya Iya. itu kurang lebih ada berapa ya? 800 sih, 800 lembar undangan. Itu yang 800. kesebar kata mak gue cuma berapa gitu? 800. Cuma ya kisaran setengahnya sih. 400 800 yang sebar cuma setengahnya. Berarti kisaran 400 atau 450 lah ya. Cuma itu 400 400 itu dari 400 itu pihak dia lu katanya nggak atau semua datang. Soalnya keduanya tuh? dari udah pokoknya 400 tuh udah los semua. Oh. Pokoknya dua pihak tuh udah dapat semua. Oh, berarti Ya pihak gue udah berarti- pihak gue dapat bagian buat dibagiin ya. Suami gue juga dapat. berarti Jadi bebas mereka mau ngasih ke siapa aja gitu. berarti apa ya? Berarti lu apa ya? Banyak juga ya keluarganya. Ngundang sampai Gimana? enggak, lu berarti yang ngundang itu kayak banyak aja gitu loh. Kayak 400 itu menurut gua udah banyak sih. Kayak ngundang 400 orang itu kayak udah banyak. Jadi Kayak udah Betul, kayak betul, udah betul, lebih ke ini sih, lebih ke apa ya? Selebriti banget gitu loh. Tapi serius loh, rata-rata kan selebriti gitu kan, kayak ngundangnya tuh 1000 gitu, kalau nggak di berapa gitu kan. Ini sekitar 800 gitu, yang kebagi setengah doang itu menurut gua udah banyak sih. Udah banyak, iya. udah lumayan lah itu. Berarti untuk tadi acaranya itu di rumah lu. Terus ya orang-orang sana juga yang masak ya. Terus untuk totalnya itu sekitar 70-an 70 lah ya. Total biayanya 70. Ya nggak usah belakang, nggak usah disebutin lah ya. Orang lain pada tahu tuh 70-nya 70 apa. 70 buat itu doang tuh. Maharnya dibalikin ke Tapi dibalikin itu ke gua, 70 malah. udah Jadi yang tapi sama 70 tadi gue nanya 70 itu udah sama baju kan? 70 sudah kok sama apa? Udah sama baju kan? Udah kan? Udah pokoknya udah satu set. Udah tinggal Iya. gua duduk manis sama suami gua Soalnya doang. gua lihat ya, itu ada yang nge-share ya. Itu list harga kayak apa sih namanya? Bundle gitu lah, ibaratnya kalau di game tuh bundle lah. Kayak paketan gitu kan. Kayak misalkan paket A itu 35 juta, paket B itu 50 juta misalkan. Paket C itu 70 juta misalkan gitu kan. Oh, iya. Berarti udah sama baju, tenda gitu ya. Oke, paham. Jadi gua ada referensi nih. Udah. Jadi gua ada sedikit referensi nih yang masih bujang gitu kan. Bagus, mantep. Lu siap-siap aja dah sama. Wah, enggak lah, masih lama. Masih lama banget. Lama banget itu. Gila, berapa tahun ya? Gue target itu 28 29 lah. Kalau suami gua bocoran dia udah lewat 4 abad. Tapi nggak jauh. Seperempat abad maksudnya Ya gimana sih tuh? udah jauh-jauh dari gua lah. Seperempat abad lah, 1 abad berapa? Berapa? Gue buta abad. 50. Anjir, lu sekolah lulus gak sih? 1 abad itu 100. Oh. Jadi seperempat abad berarti 25 lah. 25 lewat dikit. Oh. Berarti Nah itu. Jadi gua sambil lanjut S2. dia S2, lanjut S2. Ih, mantep. Lagi lanjut S2 gitu. Ih, mantep. Udah ada manis gitu kan. Lu mau ditawarin deh, lu mau kuliah S2 juga gak? Gak usah. Ngapain? Gak usah. Kalau Batu aja kata gua. menurut gue ya, kalau misalkan perempuan itu kalau misalkan udah berkeluarga, lebih baik jadi wanita karir sih. Ya wanita karir gitu, kayak misalkan ya lu ngapain sih karir lu kayak gitu loh. Kayak misalkan VTuber gitu ya. Ya lu lanjutin aja gitu loh kan, karir VTuber lu gitu kan. Atau lu punya ntar lu niatnya buka kalau karir buka kalau karir relax gue ya udah gitu, udah manis aja Iya. gitu, datang cekluk nih. Kita mau dikasih nih, mau nggak? Siapa tahu kan lu Iya pak. enggak, siapa tahu kan lu mau buka butik gitu kan, siapa tahu gitu kan, atau enggak buka kontrakan sendiri kan, mantep Iya. juga kan gitu. Wah Ya. ya Gue lu masih mah kepikiran masalah kosan sih. kosan kenapa tuh? Gue masih kepikiran masalah buat kosan sih. Ya udah, ya maksudnya udah jadi gitu, tinggal gue tinggal leha-leha gitu. Gue misal gue punya kucing, gue mainan kucing paling.
Ah, Tiap bulan uang datang gitu, seenggaknya buat ya buat uang sayur kan lumayan. sekarang sekarang Gue kepikiran sekarang itu sih. sekarang ngomongnya buat uang sayur. Kalau dulu buat game, buat laptop. Beli laptop aja. Itu lu kemarin laptop gue nggak jadi nggak ditodong sih, nggak tahu sih jual aja tiba-tiba. Tadi gue waktu itu udah ada kayak ada bocoran itu Untung, laptopnya si gitu jual. Untung kagak lu jual ke gua padahal mau ngambil tuh laptopnya. Kalau misalkan mau dijual Ya mah harga gua. pula gue dapetnya berapa? Ini nih marketing Harganya marketing jahat harganya nih. 17. Marketing jahat ini nih. Iyalah. Marketing jahat. Iya. Jahat banget anjir. Iyalah. Lu belinya aja berapa masa mau harga Iya. full anjir. Lu mau jadi penjahat lu. Iyalah. Iya kan. Si papa jual tuh agar mendapatkan Lu dasar kan lumayan gitu gua misal ada uang ada apa ya misal gua ditodongnya 10 juta buat hajatan kemarin ya paling masih ada lah kisaran 7 juta buat gua beli buat gua beli notebook kecil buat Oke. ya buat keperluan ya lah sekarang kerjaan apa laptop kan Oke. buat keperluan itu Oke. tapi nggak bisa main game tuh hobi gue kan. Nah, ngomongin soal itu bocor-bocoran aja. Kayak tadi sore si Reka foto story ya. Oh, Foto dia bentar. ada tabungan celengan kecil gitu tulisannya PCA itu. Wait. Sekarang tanggal berapa? 17 ya? Wah, anjir. Gue lupa, bro. Terus ya. Gue lupa. Sekarang ada game gratis, coy. Harus diklaim. Wah, aduh. Epic ya. Aduh, gue udah gak dapet Epic ya. Biarin aja lah, santai aja. Kan gue waktu itu ngasih akun Epic ke lu kan? Iya gak sih? Belum ya? Hah? Belum ya? Enggak. Belum ya? Belum ya? Enggak. Belum ya? Belum. Belum. Ada. Aku Epic gue ada akun Epic. Cuma sendiri. waktu itu lu Akun pernah mau, waktu itu pernah mau cuma belum gua kasih. Gimana? Kan lu waktu itu pernah mau nih. Gue juga Oh. pernah mau juga ngasih ke lu kan. Cuma lu nya katanya ntar aja kalau lagi butuh. Ya udah. Sekarang Oh, yang kemarin itu yang masalah rekam game itu. Ya. Ya itu ini juga endingnya gua udah ada akunnya si Reksa juga udah lumayan sih gamenya kataku. Oke. Gua pernah denger sih kayak Doom Eternal, Nier Hmm. Automata sama The Witcher 3. Oke. Bener sih. Oke. Ya bilang mungkin rada bego sih. Bener. Ya kemarin juga nanya kan, ini bagusan main gimana duluan nih? Gua ada Cuma- pinjaman kata gua. Cuma menurut gue tuh kalau misalkan live stream itu lebih ke ini sih, ke story aja. Kayak lu kemarin kan main Assassin's Creed kan? Yang namanya yang live stream Assassin's Ya. Creed, Watch Dog atau apa gitu kan. Itu menurut gua Yang Syndicate. menurut gua lu kalau live stream itu lebih bagus main kayak gitu daripada kayak main kemarin apa sih Doom ya? Doom terus sama Valorant. kalau Valorant sih oke aja ya kalau misalkan buat push rank gitu, embel-embel push rank gitu kan. Ya karena kalau ada skill Lu nggak apa-apa lah. gue pakai tapi- Sage malah gue kejebak itu padahal gue harusnya Davis aja. Tapi nanti niatnya gua nanti juga mau live stream Valorant sih, cuma siang. Lu kan gawe nih, gua nggak tahu juga bisa. jam berapa dulu? Gua nggak tahu juga sih kapannya, cuma biasanya itu gua kan harus kuanet dulu ya streamnya. Tuh ya mungkin jam 2 atau jam 3, jam 2-an lah. Gua udah mulai stream itu jam 2-an. Oh jam 7. Cuma gua nggak tahu sih Coba gue. kapannya itu. Ya Nah, coba cek lagi lah sama terjadwal 7 hari. ya udah, kita lanjut. Aja hari aja gue ada kaget ini apa meeting sama nemenin bos gue meeting. Ya. Oh ini dimajuin. Dimajuin gitu aja udah dimajuin soalnya ntar ini kliennya mau ada urusan di. Oke. Oke. Saya minta link aja tadi. Oke, kita lanjut dulu ya. Depan lu gak usah ngomong gue anjir. Gue takut di. Kenapa? Takut dipecat? Iya, gue ngomong gue depan bos gue antara gue dipecat atau gue digantar aja. Sama perusahaan aja itu baru masuk kemarin gak gitu kan. Oke. Berarti intinya tadi untuk biayanya itu 70 minimal apa?
mak lu tuh nyiapin 70 itu udah lengkap, terus itu tempatnya di sana, untuk orang-orangnya juga di sana. Itu oke. Oke, kita lanjut ya.